Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita meneduhkan hati kita sejenak. Mengingatkan kepada setiap diri kita bahwa inilah panggilan kita, inilah tugas kita. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat. Hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang baru mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam mereka yang tersesat. Hati kami iba seperti hatimu Yesus. Oh Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Tabuhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Oh Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Oh, dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Ya Tuhan, sebagaimana pujian ini kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu lewat kehidupan kami Tuhan, yang mengasihi jiwa-jiwa seperti Tuhan juga mengasihi jiwa-jiwa yang masih terhilang. Biarlah kami memiliki kerinduan Tuhan untuk menyelamatkan mereka, merebut mereka dari api neraka. Dan hamba berdoa Tuhan,
Hal ini mengingatkan tugas panggilan kami selagi kami berada di muka bumi ini. Biar kami tidak hanya hidup untuk diri kami sendiri, tetapi kami mau hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami mau seteduhkan hati kami untuk merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, berfirmanlah, sampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Memasuki minggu keempat di bulan Oktober ini, kita masih berbicara tentang bagaimana kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Dan hari ini secara khusus kita akan berbicara tentang saksi yang membawa kabar damai. Mendasari perenungan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita membuka Alkitab di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai dengan 20. Firman Tuhan berbunyi demikian, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa perdamaian adalah satu hal yang dirindukan oleh semua orang. Amin. Ya, setiap orang ingin mengalami damai di dalam kehidupannya. Setiap orang ingin mengalami ketenangan di dalam kehidupannya. Nah, lawan kata dari perdamaian itu bisa pertikaian, perseteruan, peperangan, permusuhan, dan sebagainya. Dalam hidup ini Bapak Ibu, alangkah miris dan menyedihkan kalau kita seharusnya hidup dalam perdamaian atau kita mengalami damai di dalam hidup ini, namun ternyata kita sendiri diliputi oleh suasana permusuhan atau peperangan. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat sebuah kisah nyata dari seorang yang bernama Hiroo Onoda. Hiroo Onoda ini adalah tentara Jepang yang ditugaskan berperang di wilayah Asia Tenggara, khususnya di Filipina pada Perang Dunia Kedua. Ketika dia bergerilya di hutan Pulau Lubang, Filipina, dia tidak tahu bahwa pada tahun 1945, setelah tentara sekutu membom atom kota Hiroshima dan Nagasaki, maka pada saat itu Jepang menyerah kepada tentara sekutu, dan dengan demikian berakhirlah Perang Dunia Kedua. Tetapi karena dia tidak mendengar berita itu, dia dan ketiga temannya yang lain terpisah dari kelompok pasukannya. Maka dia tidak mengetahui berita tentang Perang Dunia telah usai. Oleh karena itu, dia tetap berperang di hutan Pulau Lubang tersebut. Setelah perang usai, ada selebaran-selebaran yang dilemparkan dari pesawat-pesawat terbang. Ada seruan dari orang-orang untuk mereka menyerah atau untuk mereka pulang kembali ke Jepang. Tetapi Bapak Ibu, semua berita itu, semua seruan itu dianggap sebagai hoax atau propaganda musuh untuk melemahkan perjuangan mereka. Sehingga mereka terus bersembunyi di hutan Pulau Lubang tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudara, puluhan tahun hidup terasing, Hiroo Onoda dan teman-temannya sempat bentrok dengan warga sipil setempat, bahkan membunuh mereka karena beranggapan bahwa mereka adalah musuh dan perang masih berlangsung. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, setelah hampir 30 tahun
Ada seorang petualang dari Jepang bernama Norio Suzuki, dan dia menemukan Hiroo Onoda itu. Tetapi Hiroo Onoda ini tidak mau pulang karena dia berpegang kepada janjinya bahwa hanya atasannya saja, yaitu Mayor Yoshimi Taniguchi, yang bisa memerintahkan dia untuk dia berhenti berperang atau untuk dia pulang. Sehingga setelah Suzuki pulang, maka diutuslah Mayor Yoshimi Taniguchi tersebut, yang dulunya merupakan komandan atau atasan dari Onoda saat Perang Dunia Kedua. Dia datang ke Filipina untuk menemui Onoda dan menyatakan perang telah usai. Kamu tidak usah lagi berperang. Dan setelah itu Onoda menyerahkan diri dan berhasil dibawa pulang ke Jepang. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita membayangkan kisah hidup Hiroo Onoda ini, sungguh menyedihkan. Sementara hampir 30 tahun berlalu, ya, Jepang telah membangun negaranya dari kehancuran akibat perang. Bahkan Jepang juga menjalin hubungan kerjasama dengan Amerika Serikat, dengan negara-negara Eropa yang mana dulunya merupakan musuh dalam Perang Dunia tersebut. Tetapi Onoda masih berpikir bahwa tentara-tentara sekutu itu adalah musuh yang harus diperangi, musuh yang harus dihancurkan. Dan Bapak Ibu, kalau kita melihat foto-foto dokumentasinya, Onoda ketika ditemukan masih memakai baju perang pada saat tahun 45. Selama puluhan tahun dia hidup di hutan, makan buah-buahan, makan binatang-binatang liar. Kadang-kadang juga mereka merampok warga setempat dan sebagainya. Bapak Ibu, ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Betapa menyedihkan ketika seharusnya kita hidup dalam perdamaian, tetapi ternyata kita masih berada dalam suasana permusuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, demikian juga dengan kehidupan orang-orang yang belum berdamai dengan Allah. Mereka yang memiliki status sebagai musuh Allah atau bermusuhan dengan Allah. Bapak Ibu, ketika mereka hidup jauh dari Allah, mereka tidak hidup dalam perdamaian dengan Allah, apa yang terjadi? Orang-orang tersebut pertama ada di dalam jerat yang namanya hutang dosa. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah terjerat hutang dari rentenir atau lintah darat, ya. Bapak Ibu, tetapi yang saya dengar bahwa orang-orang yang mengalami terjerat hutang oleh rentenir atau lintah darat itu, mereka mengalami stres, khawatir, mereka merasa tertekan karena bunga dari pinjaman mereka itu sangat memberatkan sekali. Dan bukan hanya itu, biasanya makin lama orang-orang yang terjerat hutang itu makin terjerat. Ya, pinjamannya mungkin dulunya 100.000, lama-lama jadi 500.000, kemudian jadi 1,5 juta, kemudian bisa jadi puluhan juta. Nah, Bapak Ibu, itulah gambaran daripada hutang dosa. Dan celakanya Bapak Ibu, iblis yang memberikan kepada kita atau membuat kita menjadi terjerat dalam hutang dosa itu tidak ingin kita bebas dari hutang tersebut. Dia ingin terus mengikat kita dengan hutang dosa tersebut sampai akhirnya kita masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu Bapak Ibu, bersyukur kalau kita dapat berdamai dengan Allah karena Tuhan Yesus menghapus segala hutang dosa kita. Ayat yang kita baca tadi di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan dikatakan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20 dikatakan,
sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu Saudara-saudara, segala hutang dosa kita sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Dan ini semua adalah inisiatif dari Allah, anugerah dari Allah yang menghapus hutang dosa kita. Oleh karena itu betapa sukacitanya kalau kita mengalami diperdamaikan dengan Allah melalui Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, orang-orang yang hidup di dalam suasana permusuhan dengan Allah, mereka akan hidup dalam rasa malu dan rasa bersalah. Kehidupan kita yang jahat dan penuh pemberontakan kepada Allah di masa lalu seringkali membuat kita malu, dan iblis selalu mendakwa kita. Iblis selalu menuduh kita bahwa kita tidak layak untuk diampuni, kita tidak layak untuk hidup bebas, dan lain sebagainya. Dari kisah Hiro Onoda, kalau Bapak Ibu membaca sejarahnya, maka kita menemukan bahwa Onoda kemudian menyerahkan diri kepada Presiden Filipina pada waktu itu, yaitu Ferdinand Marcos. Dan yang menarik, pada saat Onoda menyerahkan diri, Presiden Filipina itu memberikan pengampunan kepadanya. Meskipun berpuluh tahun Onoda memerangi warganya tanpa alasan, tetapi Ferdinand Marcos memberikan pengampunan sehingga Onoda bebas untuk kembali ke negaranya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian juga Tuhan memberikan perdamaian buat kita tanpa memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Sehingga ketika kita diperdamaikan dengan Allah, kita dapat dengan penuh keberanian untuk menghampiri hadirat-Nya dan mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Bukankah ini menjadi suatu hal yang luar biasa, Bapak Ibu? Kebahagiaan, sukacita karena kita diperdamaikan dengan Allah. Tetapi kemudian kalau kita kembali ke 2 Korintus pasal yang kelima tadi, dikatakan tidak berhenti sampai kita sudah menjadi ciptaan yang baru, kita sudah bebas, kita sudah berdamai dengan Allah. Tetapi kemudian ayat yang ke-18 Paulus mengatakan, setelah kita diperdamaikan dengan Allah, Paulus katakan kita dipercayakan pelayanan pendamaian itu, supaya melalui kita dapat membawa dunia ini untuk diperdamaikan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat 20 kemudian berkata, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat kembali kepada kisah Hiro Onoda ini, kita menemukan bahwa hanya ada satu orang yang bisa membawa Onoda mengakhiri peperangannya, yaitu Mayor Yoshimi Taniguchi. Bapak Ibu, coba bayangkan seandainya pada waktu itu Yoshimi Taniguchi sudah meninggal, maka mungkin Onoda sampai matinya tetap berada di hutan-hutan di Filipina. Mungkin sampai matinya dia tetap beranggapan bahwa perang masih berlangsung, sementara di negaranya sudah ada di dalam keadaan yang damai. Jadi kita melihat Yoshimi Taniguchi adalah orang yang membawa kabar perdamaian bagi Onoda, yang membawa kabar bahwa perang telah usai, permusuhan telah selesai. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita memiliki hati yang berbelas kasihan ketika kita melihat orang-orang yang ada di dalam status, dalam kondisi yang bermusuhan dengan Allah? Apakah kita memiliki kasih kepada mereka yang masih terjerat dalam hutang dosa, yang masih dibelenggu oleh rasa malu, rasa bersalah karena dosa-dosa mereka di masa yang lampau? Itulah orang-orang yang hidup dalam status sebagai musuh Allah, sebagai seteru Allah. Mereka perlu kabar damai itu.
yang menyatakan bahwa Allah menghapus segala hutang dosa mereka melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan Allah yang memberikan perdamaian itu mengangkat mereka dari rasa tertuduh, dari rasa bersalah karena dakwaan si iblis. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara, itulah panggilan kita. Mari kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang membawa damai bagi orang-orang yang belum mengenal atau mengalami perdamaian dengan Allah, sehingga mereka pun dapat mengalami sukacita, mengalami kelepasan, mengalami kebahagiaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur sebagai orang-orang yang telah menerima berita perdamaian itu. Kami boleh mengalami kebebasan dari hutang dosa. Kami boleh mengalami kelepasan dari rasa bersalah dan rasa tertuduh. Tuhan, hamba berdoa, biarlah kami tidak menjadikan kebebasan kami, sukacita kami hanya untuk diri kami sendiri. Karena mungkin ada orang-orang di sekitar kami. Mungkin itu keluarga kami. Mungkin itu teman-teman dekat kami, sahabat kami. Mungkin itu orang-orang yang setiap hari beraktivitas dengan kami. Biarlah mereka pun boleh mengalami damai yang Engkau sediakan buat seluruh umat manusia, sehingga mereka mengalami kelepasan dari belenggu iblis. Berikan kepada kami Tuhan hati yang rindu, hati yang berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa yang belum mengalami damai sejahtera dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15, atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.